kalau kita lihat agama itu seringkali dijadikan sebagai seperti apa ya, komoditas atau alat legitimasi, ya kan? Agama mana yang mengajarkan keburukan? Nggak ada. Agama mana yang mengajarkan korupsi? Agama mana yang mengajarkan cabul? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Berarti kan sepakat, gitu kan? Seluruh agama itu pasti mengajarkan kebaikan, gitu kan? Nah, tergantung kembali lagi kepada individunya ini, gitu loh. Sering kali nih ada orang-orang yang mereka ini mungkin dalam tanda kutip mungkin paham agama, tapi sering kali mungkin niatnya ngingetin, tapi caranya tuh kayak langsung menjas, langsung menghakimi kayak apa haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Beli Karet kembali lagi di Jabret. Luar biasa, masya Allah. Sobat Jabret sekalian, apa kabar? Ya, di malam yang luar biasa ini seperti biasa ya, kita ditemani ya bersama saya Zakaria dan juga teman saya Rifki. Kang Rifki dan Kang Rijal. KRL. Bukan KRL. Itu kereta. Ya, di malam ini kita ya, berkumpul, kita ingin membahas tentang hal yang ini sebetulnya cukup banyak kontroversial sebetulnya, bukan banyak kontroversial, maksudnya banyak konflik ya tentang pembahasan hal ini. Maksudnya banyak ya, kadang-kadang ada sebagian orang yang menganggap ini hal-hal yang cukup sensitif lah. Ya, apa itu? Yaitu agama. Agama. Kalau bahas agama itu kebayangnya pasti kayak orang lagi khutbah, ngaji, sholat, ya gak sih? Iya. Gitu kan ya. Karena kebetulan kalau di Indonesia kan kita sebagian besar kan Muslim ya, Muslim. Jadi ya kebayangnya pasti itu kalau bahas agama berarti bahas tentang Al-Quran, bahas tentang surga, neraka, hari kiamat, malaikat dan sebagainya ya. Alam gaib. Kita kan bahas itu ya. Kita bahas yang sebetulnya nih ya ringan aja, santai aja ya. Kita mulai dari ini aja dulu, mungkin dari pengalaman pribadi dulu ya. Kita teman-teman pernah gak sih Bang Jal sama Rifki ini pengalaman di masa-masa ibaratnya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Iya, mencari Tuhan. EPT. Hah? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Sinetron ya. Dulu kayak itu sempet ini ya, sempet ada ya. Iya. Sinetron di setiap sahur apa ya, masalah apa setiap buku puasa ya? Ada lah pokoknya. Ada ya. Para pencari Tuhan. Nah, itu menarik karena dari situ akar. Biasa kan kalau masalah agama masalah Tuhan. Nah, kita ini kalau misalnya punya gak sih cerita nih Bang Rijal sama Rifki pengalaman masa-masa mencari Tuhan? Pasti semuanya ada sih. Tapi tentu saja untuk contohnya mencari hakikat sebenarnya Tuhan itu dimulai ketika ya sudah masuk masa balik gitu. Oh, karena emang kalau masih kecil ya kurang lebih 12 tahun lulus SD, walaupun itu pun belum semuanya terfikirkan terkait tentang Tuhan itu, karena emang kalau SD atau TK kita ya hanya ikut-ikut aja lah sama orang tua gitu. Oh iya benar. Ya kalau orang Islam kan biasanya lihat nih ngapain nih orang tua contohnya. Ya. Oh lagi sujud tiba-tiba. Karena orang tua kita Islam kan ya. Orang tua nyuruh sholat, iya, sholat tong gitu ya. Ya nggak tahu maknanya. Ngaji suruh ngaji gitu. Ikut-ikut. Kalau lagi SD inget cerita ya. Lihat orang tua lagi sujud. Oh tiba-tiba nangkap nih mau ruku ya kan. Seru. Oh iya. Ya kan? Gendong gitu. Iya, gendong sampai naik lagi gitu kan. Oh ternyata sholat gitu kan. Itu awal-awal mungkin awal-awal ketika kecil kita mengetahui keberadaan Tuhan gitu kan, agama kita apa. Nah namun tadi proses mencari Tuhan tuh pasti semuanya ada, kecuali orang yang nggak percaya Tuhan gitu kan, yang ateis. Nah itu biasanya orang yang nggak percaya Tuhan juga dia proses mencari Tuhan itu ya. Iya. Tapi belum dapat ya. Tadi mencari Tuhan tuh biasanya ketika sudah masuk masa remaja, dewasa, ketika SMP itu biasanya sudah mulai itu, karena tentunya setiap manusia itu punya artinya tujuan hidup gitu kan. Tujuan hidup itu apa sih? Akhirnya kita punya mungkin gambaran dari kecil juga ya, gambaran dari kecil dari orang tua. Oh ini tuh artinya buat apa gitu kan?
akhirnya kita mencari tahu arti sebenarnya apa yang dulu kita cuma lihat-lihat doang gitu kan. Kita berpikir apa sebenarnya ini yang dilakukan orang tua, akhirnya kita kebayang ketika sudah SMP gitu kan. Nah di masa SMP itulah masa remaja dewasa, biasanya kita berpikir, apalagi anak muda sekarang itu kan kayak hidupnya kayak hampa gitu kan. Nah dari situ biasanya remaja yang emang benar-benar mungkin peduli terhadap dirinya, merasa dirinya perlu sesuatu gitu kan, tentunya disitulah dia mulai mencari Tuhan. Apa artinya Tuhan, untuk apa sih sebenarnya kita itu beribadah, contohnya membutuhkan Tuhan. Karena emang hakikatnya membutuhkan Tuhan itu sangatlah penting buat manusia itu gitu kan. Tapi ente pernah ngerasa kenapa sih harus Islam, kenapa sih harus sholat gitu? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah, selalu pernah. Kenapa harus sholat, kenapa harus contohnya ibadah yang lain, puasa, pasti kepikir kenapa harus seperti itu. Karena emang pertama itu kalau SD ya kita ikut-ikut aja tadi, ketika SMP baru kita tahu artinya. Dan itu pun mungkin didalami oleh orang-orang yang emang kritis gitu kan, memperdulikan dirinya sendiri. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Bang Ripi mana bang? Bang Rijal. Bang Rijal. Jangan tuh. Iya. Bang Rijal. Gimana bang? Kalau ente gimana bang? Iya, tadi ada satu sisi yang sama ya. Jadi seorang itu apalagi kalau dia masih kecil, karena kan akalnya belum sempurna, ya kan, pemikirannya belum sempurna, artinya dia beribadah, dia beragama sesuai dengan orang tuanya, gitu kan. Apa yang dia lihat di sekelilingnya, keluarganya misalnya sholat, dia sholat, gitu kan. Keluarganya nyuruh puasa, dia puasa, gitu kan. Keluarganya nyuruh dia ikut ke masjid, dia ikut ke masjid, gitu kan. Artinya hanya mengikuti apa kata keluarga aja, gitu kan. Karena kan itu yang dilihat sehari-hari, gitu kan ya, yang nampak dan juga diikuti, gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu tadi, dia nanti akan sempurna akalnya, sempurna pemikirannya, pasti dia akan mencari tahu. Bahkan kata Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan kewajiban seorang muslim yang pertama kali setelah dia balik, dia harus mencari tahu kebenaran Tuhan, gitu kan. Harus bisa membuktikan bahwasanya Tuhannya itu ada. Nah sebelum balik itu, anak itu sempat mikir juga itu kan ya, melihat agama-agama lain itu kan ya, ada Kristen, Katolik, terus apalagi itu Konghucu, Buddha, Hindu gitu kan. Mereka sembahyang, ya kan, Tuhan itu fisiknya jelas gitu kan, nampak gitu kan. Ada misalnya Kristen, Katolik gitu kan, Yesus gitu kan. Ya, kemudian Hindu, Buddha, patung. Ya, kemudian Konghucu, ya kan, jelas juga ya. Tapi kok Islam ini orang sembahyang, ya, orang haji, umroh, ya kan, itu Tuhan yang mana, gitu kan? Tuhan yang mana? Nggak kelihatan gitu, ya kan? Dulu bayangan saya itu ketika masih kecil itu Tuhan itu harus kelihatan, ya kan? Jadi nggak sempat punya jawaban cerdasnya seperti apa, ya kan? Yang bisa menguatkan bahwasannya apa? Agama Islam itu Tuhan kita itu Allah itu benar, ketika itu. Karena walaupun dikasih tahu dalilnya juga emang belum nyampe akalnya gitu kan. Ya, karena memang kan berproses gitu kan. Nah, namun setelah balik ya kan, akhirnya kemudian diajarkan gitu kan, baik di sekolah, ketika masuk pesantren, sempurnanya ketika masuk pesantren gitu kan. Karena kan pesantren kan khusus bahas tentang agamanya secara spesifik gitu kan, baru jelaskan dalil-dalil mengenai bahwasannya Tuhan itu ada, jelaskan ya kan, baik secara akliyah ataupun nakliyah, ya kan. Yang pertama kan akliyah dulu, kan? Jadi guru saya pernah mengatakan sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak nampak belum tentu itu ada, ya kan gitu. Misalkan gini, contohnya gitu kan, kamu punya otak kan, gitu kan? Punya, ada kan? Bisa kamu melihat otak, gitu kan? Otak, otak. Atau antum bisa nggak melihat telinga antum sendiri gitu kan, tanpa ada perantara kayak kaca gitu, nggak bisa kan? Ya, jadi sesuatu yang tidak nampak oleh mata, ya sesuatu yang tidak nampak secara kasat mata belum tentu jadi tidak ada, gitu kan? Nah, ketika itu baru baru nyaut di bahasa itu kan. Oh ya, berarti sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak nampak belum tentu tidak ada, ternyata ada gitu kan. Sama halnya seperti ini. Dia kasih perumpamaan guru saya itu.
kamu tebak itu di ruangan itu sebelah ada siapa? Ya, ada siapa gitu kan? Ada orang, kan gitu. Dari mana kamu tahu di sebelah situ ada, di ruang situ ada orang, gitu kan? Ada indikasinya, guru. Apa indikasinya? Ada suara. Iya. Ya kan? Ada suara berarti ada orang dalamnya. Nampak gak apa yang ada di dalamnya? Gak nampak. Tapi ada indikasi. Berarti sesuatu yang tidak nampak tetapi ada indikasi ke sana, berarti tidak menafikan bahwasanya dia tidak ada. Gitu. Akhirnya semakin ke sini ya kan semakin paham terkait dengan aklinya. Dan itu juga bisa menjadi bantahan bagi orang-orang yang tidak meyakini keberadaan Tuhan, seperti ateis atau zindik gitu kan, yang tidak meyakini eksistensi Tuhan itu. Itu juga bisa menjadi dalil. Karena orang ateis itu kan menuntut dalil akli gitu kan. Dia nggak percaya dengan dalil akli, Quran dan Sunnah ya kan gitu. Aduh debat panjang lebar membawa dalil Quran dan Sunnah nggak bakal terima sama dia. Karena yang dibuktikan atau yang dia terima adalah pembenaran secara akal, rasional, kan gitu. Apa-apa harus rasional itu kan. Jangan kemudian kau tuh menyembah meyakini sesuatu itu secara tidak rasional itu kan nggak bisa dibuktikan gitu kan. Pahamnya kan seperti itu. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi apa namanya proses itu kan. Setelah mengkaji, kemudian juga mencari tahu, ditambah lagi adalah dibimbing dengan seorang guru yang benar, atau bisa menemukan solusi ataupun tadi pemahaman. Kira-kira. Tapi terlepas dari itu semua ya Bang ya, kan agama ini ada yang bilang agama itu hal yang privasi, ya kan, jadi nggak usah lah nanya-nanya apa gitu kan. Ya kayak umur katanya umur rahasia kan, ada orang yang nggak suka tanya umur kan, ya kayak umur itu, iya ya umur. Nah dan juga mungkin karena zaman sekarang nih ya, agama itu kan kalau kita lihat agama itu seringkali dijadikan sebagai seperti apa ya, komoditas atau alat legitimasi ya kan, pembenaran yang seharusnya, jadi yang seharusnya itu nggak tepat gitu digunakan dan agama itu juga kan sebenarnya bukan untuk itu kan, sebetulnya kan, kayak ya kita lihatlah para pejabat ya kan, bahkan sekarang kan kalau kita melihat yang mungkin cabul juga kadang atas ada apa embel-embel agama itu kan, dan banyak lah ya kan ya yang mana mereka ini ya tokoh-tokoh agama tapi perilakunya mungkin seperti itu ya kan, bawa agama, sehingga agama itu seringkali menjadi nggak bagus gitu ya kan, menjadi nggak bagus, menjadi tercoreng ya kan, dan juga ya pada akhirnya Gen Z khususnya ya itu kayak seolah-olah bukannya menjadi benci terhadap agama, bukan, tapi jadi seolah-olah agama itu seringkali menjadi hal yang menjadi konotasinya itu atau framingnya itu kurang bagus gitu, orang yang agamis itu kayak kurang bagus gitu. Gimana tuh Bang kalau menurut Bang Rijal, maksudnya melihat fenomena yang saat ini agama itu dijadikan sebagai komoditas atau alat legitimasi itu Bang? Iya, jadi mungkin dikembalikan lagi kepada definisi agama itu sendiri ya. Kalau kita menuju kepada Kamus Besar Indonesia, secara umum itu kan dalam KBBI menjelaskan yang namanya agama itu kan sistem yang mengatur tata keimanan seseorang, gitu kan. Kemudian juga mengatur bagaimana seseorang itu beribadah kepada Tuhannya dan juga berinteraksi kepada manusia secara umum, gitu kan. Kan seperti itu, artinya sebagai sistem tata kelola iman, gitu kan. Tergantung kepada manusianya ini sendiri, gitu kan. Jadi jangan salahkan agamanya, ya kan, ketika seseorang itu melakukan keburukan. Kan gitu. Coba pertanyaannya adalah agama mana yang mengajarkan keburukan? Nggak ada. Agama mana yang mengajarkan korupsi? Agama mana yang mengajarkan cabul? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Berarti kan sepakat gitu kan? Seluruh agama itu pasti mengajarkan kebaikan gitu kan. Nah tergantung kembali lagi kepada individunya ini gitu kan. Dia itu taat terhadap agamanya atau kemudian dia itu mengingkari dari agamanya sendiri gitu kan. Kalau kita agama Islam ya kita taat kepada aturan Allah, Quran dan Sunnah gitu kan. Apa-apa larangannya, apa-apa kemudian perintahnya ya kita jalankan, kita jauhi semampu kita kan, itu seperti itu. Ya mereka standarnya sesuai dengan kitab-kitab mereka kan gitu kan. Apa yang tertera dalam kitab-kitab mereka gitu kan. Sehingga ya masing-masing punya porsinya gitu kan. Kita Islam standar Quran dan Sunnah, mereka standar kitab Injil ataupun Bible ataupun kitab-kitab yang lain, ya tergantung kitab mereka masing-masing. Tapi kembalikan lagi tadi, jadi agama itu secara umum memang tadi memberikan sebuah wadah ya kan, mengajarkan kepada pelakunya untuk kemudian dia itu dekat kepada Tuhannya dan baik kepada manusia. Nah hanya saja seringkali tadi
jadi komoditas gitu kan. Orang itu beragama gitu kan, sholatnya aja ya kan gitu, puasanya aja, tapi maksudnya ada maksiat gitu. Ya memang benar orang puasa itu kan nahan lapar, nahan haus, bahkan lebih daripada itu gitu kan. Puasa itu kan kita dianjurkan untuk menahan yang namanya emosi gitu kan. Kemudian menahan dari berbuat burukan ataupun ucapkan kata-kata yang kotor. Normalnya ya kan, orang yang puasa itu ya memang bagus secara karakter, karena kan tadi ada batasan-batasan yang harus dia jaga gitu kan. Normalnya seperti itu. Makanya bulan Ramadan itu kan kita berpuasa, normalnya kita selesai dari bulan Ramadan itu memang pribadi kita harusnya lebih baik lagi gitu kan daripada yang sebelumnya. Karena secara tidak langsung itu banyak sekali batasan-batasan yang memang kita di situ mematuhinya, ya kan? Ada kita di situ belajar banyak di bulan Ramadan. Ya, sehingga benar ketika dikatakan la'allakum tattaqun, ya, supaya kalian itu bertakwa. Ya, memang dalam bulan Ramadan itu memang melatih seorang hambanya untuk kemudian dekat dan melakukan ketakwaan seperti itu. Sama halnya juga di sholat gitu kan. Orang sholat, sejatinya kalau sholatnya benar, dia paham maknanya, ya kan, dia renungkan, ya kan, bahwasanya dalam sholat itu adalah bentuk doa dia, bentuk penyembahan dia yang paling sakral, ya kan, pada Allah. Harusnya setelah sholat dia itu baik gitu kan. Tapi kok ada ya orang sholat kemudian korupsi lagi, ya kan, orang sholat kemudian dukung lagi, orang sholat kemudian cabul, ya, ada gitu kan. Jangan salahkan sholatnya gitu kan, tapi salahkan kepada pribadinya gitu, yang tadi tidak merenungi dan juga tidak meresapi makna dari sholat itu. Seperti itu kira-kira gitu ya. Kalau Anda kan pernah ngeliat nih Bang, Anda kan pernah sholat di masjid nih ya. Pas sholat di masjid ada bocil nih, ada anak bocah kan, main-main lah ya kan, yang matanya sholat itu. Ada bapak-bapak datang, ya kan. Bapak-bapak itu tiba-tiba udah komat, ya kan, udah mau sholat tuh kan, udah mau sholat, ya sholat berbaris. Si bocil ini apa namanya, bolak-balik lah ya, lari kan. Kemudian si bapak-bapak itu marah tuh ke bocil itu kan, kamu sini sampai ya kayak diseret gitu lah kan, bisa kayak sadis banget ya. Nah maksudnya iya sih, maksudnya niatnya benar ya kan, karena udah komat gitu kan, suruh rapi ya kan, terus ya memang harus rapi dan nggak boleh berisik ya kan. Cuma jujur aja, maksudnya aneh pas ngeliat itu aja, itu kayak ngeliatnya tapi nggak gitu caranya gitu loh. Nanti kalau kayak gitu, nanti kalau misalnya si bocah ini jadi malah takut ke masjid gimana gitu kan. Karena kebayang nanti ada ketemu bapak-bapak galak gitu misalkan ya, takutnya ditarik apa takut disabut atau takut dimarahin kan. Maksudnya jadinya ya mungkin caranya jangan gitu loh. Nah maksudnya kan sering kali nih ada orang-orang yang mereka ini mungkin dalam tanda kutip mungkin paham agama, tapi sering kali mungkin niatnya ngingetin, tapi caranya tuh kayak langsung menjas, langsung menghakimi, kayak apa haram misalkan, ya kan, laknat, kamu nih apa dilaknat apa kayak pokoknya kayak seolah kayak padahal dia belum paham tapi udah dicap aja gitu, udah dihakimi kan, bukan sunnah misalkan ya kan. Nah itu kalau Bang Rifki punya pengalaman atau punya teman nggak ya kayak gitu, atau pernah ngeliat kayak gitu kan? Sebelumnya tadi ke pertanyaan yang tadi dulu ya. Tadi dulu, gimana tuh kalau terkait agama yang sering dijadikan komoditas? Ya, komoditas, validasi. Benar tadi kata Kang Rizal, pada awalnya itu kita harus mengembalikan dulu ke apa arti agama itu kan. Ya, agama itu kan sebenarnya itu bahasa gampang itu keyakinan terhadap adanya zat yang maha tinggi itu, yaitu Tuhan. Nah, ketika seseorang itu udah tadi menemukan namanya Tuhan, beragama, dia itu pasti dalam agama tersebut itu ada yang namanya ritual gitu kan. Ritual, sholat, contohnya apalagi doa. Dan setelah itu tuh agama itu kalau di Indonesia ya bukan sekedar meyakini, tapi juga ada nilai moralnya gitu kan. Agama juga punya, contohnya ketika kita melaksanakan agama, kita
merasa aman. Contohnya kita sholat tadi, sholat, ketika sholat emang kalau orang yang benar paham sholat itu apa, dia tuh merasa tenang gitu kan. Begitu juga contohnya kasusnya tadi, banyak sekali orang menggunakan agama untuk komoditas gitu kan, untuk membenarkan sesuatu. Nah, padahal dalam sebelumnya, padahal ketika seseorang itu contohnya menggunakan ayat-ayat tersebut untuk memvalidasi sesuatu, apalagi untuk kejelekan, karena emang kebanyakannya contohnya sekarang dari pemerintah kan ya. Contohnya kalau kasus sekarang itu di Aceh, ya kan, kita harus sabar awal-awal nih, awal jalannya harus sabar menghadapi ujian ini. Ini ujian datang dari Allah gitu kan. Padahal itu sebagai penenang gitu kan, karena emang dalam agama tadi ada yang namanya sifat keamanan gitu kan. Namanya bencana, ini kata Allah juga harus sabar gitu kan. Padahal di sisi lain itu perbuatan manusia gitu kan. Ada sebabnya. Iya, ada sebabnya. Tapi bener juga itu Bang, kan ada yang jadi yang tadi sabar. Iya, sabar. Akhirnya ada tuh yang beranggapan agama itu candu gitu. Jadi kayak kena musibah sabar. Apa nggak punya gas atau beras habis sabar. Sabar itu bukan berarti itu berdiam diri. Iya, kalau nggak tawakal. Sabar itu kan sifat hati dia, gitu kan. Tapi yang namanya ikhtiar ya kan, untuk bisa lepas dari musibah itu harus dia realisasikan gitu kan, harus dikerjakan. Gimana nih caranya? Dan kemudian nyuruh orang sabar, tapi dia diam diri gitu kan. Sehingga biasanya yang salah, yang sering kali disalahpahami oleh para penceramah, seakan-akan motivasi. Ketika mereka menyampaikan dari la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah itu tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ayat itu ya kan, itu sedang bercerita tentang syariat gitu kan, bukan tentang musibah gitu kan. Maka seringkali orang-orang itu yang ceramah itu, para mubalik gitu, seakan-akan motivasi gitu kan. Sebenarnya itu berkaitan dengan syariat gitu, bukan tentang musibah gitu. Musibah yang diselesaikan gitu. Ya gitu. Jadi jangan kemudian memberikan kabar kepada orang-orang yang musibah itu tenang, sabar, tapi tidak ada tindakan gitu kan. Sabar itu masalah hati. Makanya kalau dengar ayatnya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, sabar gitu. Padahal kan kerusakan yang tadi diperbuat oleh manusia itu sendiri gitu kan. Masa kita harus sabar terus, sedangkan kezaliman itu terus menerus ada gitu. Padahal kan kerusakan itu yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, itu adanya musibah untuk supaya mereka itu kembali gitu kan, Allah mengambil ibaratnya mengambil pelajaran. Ya, harusnya dalilnya jangan lagi kalifu nafsun la usaha gitu kan. Dalilnya buat orang-orang yang kemudian tertimpa musibah. Balikin lagi aturan orang-orang yang tertimpa musibah, jangan balikin lagi dengan surat Ar-Rum, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sampai itu ke para elit politik yang suka gundulin hutan ganti sama tanam kelapa sawit gitu kan. Sungguh telah nampak kerusakan ya kan, fil barri wal bahri, daratan dan lautan. Karena bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia itu kan. Tangan-tangan itu ya kekuasaan manusia hari ini gitu kan. Mereka buat undang-undang ya kan, ngatur undang-undang, dilegalin ya kan, sehingga apa? Dan gundul ya kan, akhirnya air turun, hujan ya kan, nggak meresap, akhirnya apa? Banjir, mendung gitu kan. Siapa yang kena? Masyarakat gitu kan. Siapa yang mengundahin juga? Masyarakat. Siapa yang menolong? Masyarakat untuk masyarakat gitu kan. Pemerintah mana? Lama nanti kan. Akhirnya apa? Suruh sabar ya kan. Bantuan lama, bilang listrik udah nyala, ternyata belum nyala. Bilang udah beres, ternyata belum beres. Bilang udah rapi, ternyata belum rapi. Gimana? Gitu kan. Iya. Berarti memang perlu dikoreksi deh. Maksudnya dalam memahami agama itu tidak sekedar tadi sabarnya doang, tapi juga ada syariat yang harus dilaksanain. Kembali lagi ya ke topik awal, masalah agama itu apa ya. Jadi sebetulnya harusnya nih kita nih dalam memahami agama itu seperti apa Bang, dan bagaimana menempatinya dalam kehidupan gitu. Mungkin bisa dijelasin cara bahasa bayinya gimana? Bahasa bayi ya. Oke, mungkin ini lebih spesifik agama Islam aja mungkin ya. Agama secara umum kan tadi udah ya. Agama Islam yang kita yakini, jadi yang disebut dengan agama Islam ya, bahasa itu agama Islam kan agama yang diturunkan oleh Allah sebagai Tuhan kita. Kemudian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, kepada perantara kan? Gak mungkin kemudian kita langsung berinteraksi dengan Allah gitu kan. Itu yang namanya sebuah perantara. Namanya perantara, dialah kekasih Allah, wali Allah, yaitu Nabi Muhammad gitu kan. Nabi Muhammad ya kan diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ya kan, dia bawa risalah Islam ini bukan hanya untuk kaumnya saja, tapi untuk seluruh alam gitu kan. Sampailah kepada kita gitu kan. Nah, kemudian risalah Islam yang
beliau sampaikan kepada kita, gitu kan. Itu bentuknya itu sebuah pengaturan, ya, sebuah aturan, ya. Artinya Islam itu agama turun kepada Nabi, ya. Sebagai apa? Itu sebagai aturan. Ya. Mengatur apa? Itu mengatur satu adalah mengatur hubungan pemeluknya seorang Muslim dengan Tuhannya, itu kan. Sholat, ya gimana? Gitu kan. Ini zakat, haji, artinya ibadah makhluk, ibadah dia dengan Allah itu kan, spiritual. Dan yang kedua, mengatur apa lagi agama Islam itu? Mengatur hubungan seorang muslim dengan dirinya sendiri, nafsihi itu kan, pakaiannya gimana, akhlaknya gimana, adabnya gimana, kan gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ya mengatur apa? Yaitu mengatur seorang muslim berinteraksi dengan yang lain, muamalah gitu kan, hukubat atau hukuman gitu kan. Nah, sehingga komplit lah dalam agama Islam itu, ya kan. Jadi syariatnya turun mengatur 3 aspek tadi. Yaitu tadi mengatur aspek ibadah kepada Tuhan, kemudian yang kedua mengatur aspek terhadap kepribadian, kemudian yang terakhir adalah mengatur aspek ataupun bagian kepada bagaimana dia itu berinteraksi dengan manusia secara umum gitu. Nah, itu diatur semuanya. Dan nggak ada ya selain agama Islam yang mengatur sampai ke 3 aspek ini. Paling tidak kebanyakan agama hari ini itu hanya bisa ya, atau yang ada pun dia hanya mengatur aspek spiritual, ya kan gitu. Ya dengan Tuhannya ya. Dengan Tuhannya. Mungkin mentok-mentok sampai pribadinya lah, ada ya kan buat dia sendiri. Tapi untuk bagaimana kemudian berinteraksi dengan orang lain, gitu kan? Ya. Bagaimana mereka itu harus berhukum, gitu kan? Bersosialisasi, ya kan? Bergaul itu nggak diajarkan. Dan gitu, sehingga saking sempurnanya Islam, ya, setiap mau melaksanakan apapun itu pasti ada doanya, ada anjurannya, ada syariat. Contoh orang masuk kamar mandi, ya kan, adabnya kan masuk kaki kiri, ya kan, sebelum masuk baca doa, ya kan gitu, masuk kaki kiri. Kemudian ketika mau buang air, ya kan, itu ada tata caranya, ya kan, ada tata caranya. Nggak boleh kemudian air kencingnya itu kemudian kena kena celana, gitu kan, itu kan jadi najis gitu kan. Kemudian keluar dari kamar mandi, ya kan, kaki kanan, dan ada doanya juga sampai segitunya kan. Jadi Islam mengatur bahasanya itu bahasa kecilnya, bahasa bayinya gitu. Islam itu mengatur ya dari hal yang paling kecil tadi kan, masuk kamar mandi, sampai hal yang paling besar gitu kan, yaitu membangun sebuah negara, mengatur masyarakat, memperhatikan bagaimana negosiasi dengan pemerintah gitu kan, koreksi terhadap pemerintah, sampai segitunya gitu kan. Jadi kita itu diatur ya, dari mulai bangun tidur, ya kan, sampai tidur lagi ada aturannya. Dengarannya nggak ada. Ini bukan sebagai intimidasi, tapi sebagai pembanding aja itu kan dengan agama yang lain. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Pengenalan dari yang jelas, like roha fitin, tidak ada paksaan dalam agama gitu. Orang mau masuk Kristen, silakan Kristen. Kita nggak kemudian memaksa orang itu ayo masuk Islam gitu kan. Ya kita menyeru gitu kan. Tapi untuk kemudian dia mau masuk Islam atau enggak, itu diserahkan kepada diri mereka masing-masing gitu kan. Buat apa mereka masuk Islam, tetapi Islam itu dijadikan sebagai formalitas aja gitu kan. Sama aja kan gitu kan. Artinya orang masuk Islam pun harus penuh dengan kesadaran gitu. Dan kemudian orang masuk Islam, hari ini kan banyak orang masuk Islam karena apa? Karena jalan pernikahan misalnya gitu kan. Karena orang tuanya Islam. Iya, orang tuanya Islam gitu kan. Atau karena apa lagi? Orang ada tugas gitu kan. Ada job, ada kerjaan gitu kan. Akhirnya agama Islam gitu kan. Ya, Islam ya sekedar Islam gitu kan. Begitu misalnya jobnya hilang, udah kembali lagi lah pada agama sebelumnya. Begitu misalnya cerai gitu kan, dari sini udahlah kembali lagi lah ke agama sebelumnya gitu kan. Jadi orang itu harus masuk Islam dengan kesadaran itu. Jangan sampai kemudian Islamnya ya Islam hanya sekedar formalitas gitu kan. Jadi harus penuh kesadaran gitu kan. Dan baiknya orang yang sudah masuk Islam tentu harus mengkaji Islam gitu. Jangan kemudian berhenti sampai situ saja. Karena kalau berhenti sampai situ saja bahaya gitu kan. Karena akidahnya ini mentalnya masih belum kuat gitu kan. Belum tebal, sehingga butuh tadi yang namanya latih dan juga belajar gitu. Ini gimana Ki kalau ada tambahan Ki? Ya jadi emang benar tadi kata Bang Rijal, Islam itu paket lengkap gitu kan. Mau dari aspek manapun Islam ngatur. Tinggal manusianya sendiri nih mau atau enggak gitu kan. Karena emang salah satu pengaruh agama itu berjalan atau enggak itu terpengaruh oleh sistem sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut gitu kan. Sayangnya ketika Islam sudah sempurna gitu kan, banyak mayoritasnya di Indonesia ini sayangnya itu tidak mungkin banyak masyarakat yang menolak, bahkan belum siap mungkin ya
terhadap Islam tersebut, karena itu sangat disayangkan. Islam itu paket lengkap, dan itu pun karena makna hidup itu sebenarnya bukan sekedar apa ya, sholat atau apa namanya, ibadah lain contohnya, ataupun zakat, infak, karena emang mencari keridhaan Allah gitu kan. Contohnya mungkin ada di negara-negara lain yang emang mereka hidupnya makmur, contohnya di Brunei. Contoh mereka hidup di sana mungkin udah apa namanya, udah tenang gitu kan, tapi mereka mungkin tidak bisa menerapkan apa yang Allah turunkan tadi gitu kan, sehingga paket lengkap itu nggak dipakai gitu kan, percuma, karena emang keridhoannya nggak dapat gitu kan, bukan sekedar tenang aja gitu kan, dapat agama tadi, barokah gitu iya, ya, barokah, sejahtera tapi apa namanya ya nggak barokah itu ya gitu, karena kan nggak ada keridhaan Allah gitu kan, ibaratnya kan gitu. Jadi memang bukan hanya sekedar mencari materi lah ya, tapi mencari keridhaan Allah di situ ya. Oke, siap. Jadi begitu teman-teman sekalian ya, sobat Jebret sekalian, jadi di sini kami bukan yang paling ngerti agama. Nanti silakan kita diskusi bareng ya, komen di bawah ya, barangkali mungkin teman-teman punya sudut pandang juga ya, silakan kita belajar bareng ya. Menurut teman-teman apa sih itu agama? Asik. Sekian dari kami ya. Mohon maaf apabila ada kalimat atau penjelasan yang kurang dimengerti, silakan komen ya. Terakhir lagi cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir slogan dulu, 1 2 3 Jebret.